بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sanata. Semoga kalian semua di hari yang berbahagia ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agar kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar dan diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sanata, hafizakumullah. Hari ini pelajaran kita adalah pelajaran akidah, dan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui tentang beriman kepada para nabi. Dan sekarang secara khusus kita akan pelajari beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus kepada kita semua, nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi materi kita tentang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran hari ini yaitu menjelaskan pentingnya kedudukan sunnah dalam Islam. Jadi setelah belajar, kalian harus tahu bahwasanya sunnah itu sangat penting dalam Islam. Dan kalian harus tahu apa kedudukan sunnah di dalam Islam. Yang kedua yaitu menjelaskan perintah untuk mentaati Rasulullah SAW. Ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaati Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, larangan berbuat bid'ah. Apa itu bid'ah, ya. Kemudian juga menyebutkan contoh-contoh sunnah. Jadi ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dan pahami di pelajaran kali ini. Untuk lebih memudahkan kalian dalam belajar, silakan dibuka halaman 80 ya. Di sini Ustadz foto-fotokan aja halaman-halamannya. Jadi halaman 80 dibuka sambil dibaca, ya, sambil memperhatikan videonya. Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, beliau lahir dalam keadaan yatim. Yang dimaksud dengan yatim itu adalah anak yang masih kecil, belum mencapai usia balik, tapi sudah meninggal ayahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah anak yatim. Kenapa? Karena ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, telah meninggal pada awal tahun 571 Masehi ketika beliau berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Jadi Nabi SAW lahir itu sudah tidak memiliki ayah, karena ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Beliau lahir pada tahun gajah. Ya, jadi beliau ini dilahirkan di tahun gajah,
Ini dikenal dengan tahun gajah karena pada waktu itu Raja Abroha menyerang Ka'bah sambil mengendarai gajah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukannya yaitu burung ababil sambil membawa batu-batuan panas dari neraka. Ya, kisah ini bisa kalian baca di tafsiran surat Al-Fil. Ya, surat Al-Fil. Jadi beliau lahir pada tahun gajah. Ya, ketika terjadi penyerbuan Raja Abraha bersama pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Pada usia 40 tahun, Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu ketika beliau berusia 40 tahun. Dan beliau sebagai penutup semua Nabi dan Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Makanya jika ada yang mengaku sebagai Nabi, maka itu adalah Nabi palsu. Kita tidak boleh membenarkannya dan juga tidak boleh mengikutinya. Kenapa? Karena itu Nabi palsu. Karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau SAW. Ya, jadi banyak ternyata orang-orang yang mengaku Nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia saja juga banyak. Ya, laki-laki, perempuan, ya, mereka pada mengaku sebagai Nabi. Kemudian beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, diberi mukjizat berupa kitab suci Al-Quran. Jadi mukjizat Nabi SAW itu banyak. Di antaranya yaitu yang terbesar, yaitu kitab suci Al-Quran. Yang sampai sekarang mukjizat ini bisa kita lihat, bisa kita baca, dan kita pelajari dan amalkan. Yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini sebagai penghapus ajaran syariat, ya, yaitu Nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Beliau mendakwahkan akidah tauhid selama 13 tahun di Mekah. Jadi beliau itu di Mekah setelah 40 tahun diangkat menjadi Nabi, beliau berdakwah di Mekah. Ya, ini berkaitan dengan sejarah Islam, ya. Bagaimana awal-awal Nabi SAW mendapat wahyu, kemudian bagaimana awal-awal Nabi SAW berdakwah sembunyi-sembunyi, kemudian berdakwah terang-terangan, kemudian berdakwah keluar Makkah ke Taif sampai dilempari oleh penduduk Taif, ya, dan terus 13 tahun di Makkah mendakwahkan tauhid, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, melarang manusia dari beribadah kepada selain Allah, ya. Karena masyarakat pada waktu itu mereka banyak yang beribadah kepada selain Allah. Ada yang menyembah patung-patung, berhala-berhala. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang. Dan masih banyak lagi sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak mereka semua untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang benar, yang berhak untuk disembah. Adapun selainnya itu hanyalah makhluk yang lemah, tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa meninggalkan madarat. Jadi tidak pantas kalau disembah. Ya, kemudian beliau berhijrah ke Madinah setelah 13 tahun di Makkah, ya. Kemudian permusuhan kaum kafir Quraisy semakin parah, ya, sampai mau membunuh Nabi SAW. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah, ya. Di Madinah Nabi SAW menegakkan hukum syariah dan berjihad selama 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun di Madinah, Nabi SAW wafat di situ. Beliau SAW meninggalkan 2 wasiat yang utama. Ada wasiat yang beliau tinggalkan untuk kita sebagai umatnya. Barang siapa yang melaksanakan, mengamalkan wasiat tersebut, maka Nabi jamin keselamatan di dunia dan di akhirat. 2 wasiat itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua yaitu sunnah Rasulullah SAW, atau disebut al-hadis atau disebut as-sunnah, ya. Jadi
Di sini sunnah adalah segala perjalanan hidup Nabi SAW dan segenap perilaku beliau serta kesepakatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada makna sunnah. Kemudian selanjutnya perhatikan sunnah Nabi sebagai wahyu. Jadi sunnah Nabi SAW itu adalah wahyu Allah. Jadi sunnah Nabi SAW adalah wahyu Allah. Maka kalian harus perhatikan sunnah Nabi. Ya. Sunnah Nabi adalah sebagai wahyu Allah. Dan sunnah Nabi itu ada apa? Ya, ada ucapan beliau, kemudian perbuatan beliau, kemudian ketetapan beliau, dan juga perangai-perangai beliau. Ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi wahyu Allah ini ada dua. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua yaitu sunnah atau sunnah Nabi. Dan sunnah ini sebagai penjelas Al-Quran. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini jelas bahwasanya setiap ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini maka jelas selain Al-Quran maka sunnah ini juga merupakan wahyu Allah. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu." Sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan sesuatu yang sepadan dengannya, yaitu sunnah. Nah, ini perhatikan. Ini dipertegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang termasuk wahyu Allah Subhanahu Wa Taala adalah sunnah. Jadi yang diberikan, yang termasuk wahyu yang semisal dengan Al-Quran, yaitu sunnah. Kenapa? Karena sunnah termasuk wahyu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti memeliharanya sebagaimana memelihara Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Allah ini akan menjaga Al-Quran dan Allah juga akan menjaga As-Sunnah. Allah akan menjaga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui apa? Yang pertama melalui sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat yang mendengar, menghafal, memahami dan meriwayatkannya kepada generasi-generasi setelah mereka. Kemudian generasi setelahnya yaitu generasi tabi'in. Ya, ini adalah orang-orang yang hidup setelah para sahabat. Maka mereka pun bersungguh-sungguh dalam menjaga sunnah dengan cara menghafal, menghimpun, menulis dan meriwayatkannya dan mengajarkannya kepada generasi-generasi berikutnya sampai pada generasi kita. Maka dari itu, ya, kita juga harus semangat dalam menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus semangat menjaga Al-Quran dengan menghafalkannya, menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW dengan menghafalkannya juga dan mengamalkannya dan mengajarkannya nanti. Ya, jadi harus semangat. Dan orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran, menjaga sunnah, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah dan juga mengajarkannya. Ya, jadi di sini Ustaz pertegas lagi bahwasanya arti sunnah di sini dimaksud adalah segala hal yang bersumber dari Nabi SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat perangai atau sifat fisik. Inilah yang dimaksud dengan sunnah. Ya, karena kata sunnah di masyarakat itu ada minimal yang kita ketahui ada dua. Ya. Yang pertama, ya, sunnah menurut ulama fikih. Kalau menurut ulama fikih yang dimaksud dengan sunnah adalah amalan yang hukumnya tidak sampai wajib. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Itu sunnah. Namun di sini lain. Yang kita maksud sunnah Nabi di sini adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Jadi ini lebih umum lagi. Kalau yang menurut ulama fikih tadi khusus amalan yang hukumnya tidak wajib. Tapi kalau sunnah ini artinya lebih umum. Jadi yang wajib, yang sunnah, yang mubah selama itu adalah dari Nabi SAW,
itu termasuk sunnah. Jadi paham ya? Kemudian kedudukan sunnah dalam Islam. Islam memiliki sunnah memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Sunnah Rasulullah SAW adalah penjelas bagi Al-Quran, jelas. Ya, sunnah wajib kita ikuti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul wahdharu. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah. Surat Al-Maidah ayat 92. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Di ayat yang pertama ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga kabarkan di ayat yang lain, barang siapa yang taat kepada Allah berarti dia telah taat kepada barang siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia telah taat kepada Allah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sunnah ini benar-benar juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Jadi perintah-perintah Nabi harus kita kerjakan, larangan-larangan Nabi harus kita tinggalkan. Dan Nabi SAW juga bersabda, wa inni qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasaitum bihi kitabillah. Ya. Aku telah meninggalkan pada kalian yang jika kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Qur'an. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Apa dua perkara itu? Yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis. Maka dari dalil-dalil ini jelas ya bahwasanya sunnah dalam Islam itu memiliki kedudukan yang mulia. Di antaranya yang pertama, sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Jadi sunnah ini juga adalah sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Jadi sumber ajaran Islam itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah. Yang kedua, sunnah adalah wahyu Allah ya, sebagaimana Al-Quran. Yang ketiga, sunnah adalah penjelas bagi Al-Quran. Maka jelas sunnah ini kedudukannya sangat mulia di dalam Islam. Menghidupkan sunnah ya. Setiap muslim wajib mentaati Rasulullah SAW. Sebab mentaati beliau termasuk bagian dari kesempurnaan cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu. Ya. Jadi kalau kalian cinta Allah, kita semua ingin mendapatkan cinta Allah. Tapi kita harus mencintai Allah terlebih dahulu agar kita dapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena syarat untuk mendapatkan cinta Allah kita harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah mengingatkan kita, mengancam kita, jangan sampai kita menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan firman Allah, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ya, dari sini jelas Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi memerintahkan kepada umatnya agar berpegang teguh pada sunnah-sunnah beliau dan melarang membuat ajaran yang baru, yaitu bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Inni taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'du illa halikun." Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian pada jalan yang putih bersih,
malamnya laksana siangnya, dan tidaklah seorang menjauhinya kecuali pasti akan binasa. Jadi cukup kita dalam beribadah itu mencontoh Nabi SAW. Dalam beribadah kita cukupkan dengan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita jauhi ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, atau yang disebut dengan bid'ah. Karena semua bid'ah itu adalah sesat, dan semua kesesatan itu menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Ini contoh-contoh sunnah yang harus ditegakkan. Ya, sunnah Rasulullah SAW yang dapat kalian kerjakan, contohnya yaitu menuntut ilmu, ya, belajar, sekolah, ya, terutama ilmu agama, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca hadis, menghafal hadis, dan lain sebagainya. Ya, kemudian beribadah hanya kepada Allah saja, berwudu, sholat berjamaah, berzikir, puasa, berinfak, sedekah, berdoa, dan lain-lain dengan mencontoh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah diutus untuk menjadi contoh yang paling baik. Yang ketiga, menghormati dan melaksanakan perintah orang tua dan guru dan orang-orang yang lebih tua, ya, birrul walidain dan lain sebagainya. Keempat, mematuhi semua ajaran dan hukum Islam. Kelima, tolong menolong dan bekerja sama dengan teman dalam kebaikan dan takwa. Keenam, berbuat baik kepada sesama makhluk. Ketujuh, saling mengingatkan dan saling menasihati. Kedelapan, tidak berbuat syirik, yaitu menyebutkan Allah dengan makhluk. 9, meninggalkan semua larangan dari Allah dan Rasulnya. 10, meninggalkan larangan dari orang tua, guru, dan orang-orang tua lainnya. 11, menjauhi akhlak buruk maupun berbuat jelek kepada sesama makhluk seperti kadzib, berbohong, bakhil, pelit, ini kita jauhi. Takabur, sombong, ujub, bangga diri, tamak itu rakus, riya yaitu pamer. Jadi ini diantara contoh-contoh sunnah yang harus kita tegakkan dan kerjakan. Kemudian untuk tugas silakan dikerjakan halaman 84. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kalian kemudahan dalam belajar dan juga kemudahan dalam memahami pelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.